Para investor wawasan cerdas, selamat datang kembali. Hari ini kita punya bahasan yang sangat penting. Sebuah pertemuan di Hambalang yang baru-baru ini terjadi dan benar-benar mengguncang pasar. Ini bukan sekedar berita politik biasa ya. Ini adalah sinyal kuat yang bisa jadi penentu arah portofolio kita semua. Oke, mari kita bongkar sama-sama. Nah, pertanyaan yang paling penting buat kita semua para pelaku pasar tentu saja adalah, sebenarnya apa sih arti dari pertemuan di balik pintu tertutup ini? Gimana dampaknya buat saham-saham yang kita pegang? Dan yang lebih besar lagi, IHSG mau dibawa kemana setelah ini? Jawabannya kalau kita ringkas dalam satu kata, cuma satu kata, yaitu stabilitas. Ya, stabilitas. Ini adalah sesuatu yang paling kita cari-cari di pasar kan? Dan pertemuan di Hambalang ini seolah memberikan sebuah jaminan tertulis kalau stabilitas itu akan dijaga. Yuk kita bedah lebih dalam lagi bagaimana jaminan ini dibangun. Oke, kita coba mundur sedikit ke tanggal 10 Februari 2026. Lokasinya di mana? Di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang. Selama 4 jam penuh, terjadi diskusi yang super intensif dengan para raksasa bisnis Indonesia. Anggap saja ini bukan sekedar rapat biasa, ini lebih mirip proses kalibrasi ulang menyamakan frekuensi antara pucuk pimpinan negara dengan mesin penggerak ekonomi kita. Terus siapa saja yang ada di ruangan itu? Mereka ini bukan pengusaha sembarangan. Di pasar, mereka sering disebut sebagai The Big Five, atau ada juga yang menjulukinya lebih sangar lagi, Naga Zaman Now. Suka atau tidak suka, merekalah tokoh-tokoh yang memegang kendali atas denyut nadi perekonomian Indonesia. Mari kita kenalan satu persatu. Coba kita lihat daftarnya. Ada Pak Prajogo Pangestu, rajanya petrokimia dan energi terbarukan. Lalu ada Pak Antoni Salim, yang grupnya menguasai hajat hidup kita semua lewat sektor pangan dan konsumsi. Ada Pak Franky Wijaya dari raksasa Sinarmas. Terus ada Garibaldi Boy Thohir, pemain utama di sektor energi dan hilirisasi. Dan yang terakhir, Sugianto Kusuma atau yang lebih dikenal sebagai Aguan, sang maestro properti. Kalau Anda perhatikan, portofolio mereka ini mencakup hampir semua sektor paling vital dalam ekonomi kita. Nah, sekarang kita bicara soal skala. Angka ini mungkin jujur ya, bisa bikin kita semua kaget. Kalau kita gabungkan kekuatan bisnis kelima tokoh ini dengan perusahaan-perusahaan BUMN, mereka itu secara kolektif mengendalikan lebih dari 56% dari total nilai pasar saham kita. Coba bayangkan, lebih dari separuh IHSG ada dalam genggaman grup ini. Artinya apa? Komitmen dari mereka bukan lagi sekedar opini, tapi sudah jadi jangkar raksasa buat stabilitas ekonomi. Dengan kekuatan sebesar itu kumpul di satu ruangan, tujuannya apa sih? Inti dari pertemuan ini adalah menyatukan semua kekuatan itu di bawah sebuah visi besar yang disebut Indonesia Incorporated. Ini bukan sekedar slogan ya, ini adalah sebuah cetak biru untuk sinergi total antara pemerintah dan pihak swasta. Maksudnya apa Indonesia Incorporated itu? Gampangnya gini, pemerintah ibaratnya yang menyiapkan panggung dan musiknya. Mereka menyediakan regulasi yang pasti, yang pro investasi. Nah, sektor swasta ini yang jadi penari utamanya, yang mengeksekusi pembangunan di lapangan. Birokrasi yang ribet dipangkas, biar pemerintah dan swasta bisa bergerak dalam satu irama yang sama. Tentu saja visi besar ini butuh fondasi yang kokoh kan? Nah, dari pertemuan di Hambalang itu, lahirlah 4 pilar kesepakatan strategis. Inilah yang jadi dasar dari era Indonesia Incorporated ini. Mari kita lihat satu persatu. Pilar pertama, komitmen untuk hilirisasi total. Artinya, stop ekspor bahan mentah. Semua harus diolah di sini untuk menciptakan nilai tambah. Kedua, fokus pada proyek-proyek padat karya. Tujuannya jelas, buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Ketiga, nah ini yang paling penting buat kita di pasar. Komitmen untuk reinvestasi modal. Jadi, keuntungan bisnis mereka dijaga tetap berputar di dalam negeri. Ini resep jitu untuk memperkuat fundamental rupiah kita. Dan yang terakhir, program CSR mereka diselaraskan untuk mendukung agenda sosial pemerintah, seperti gizi dan pendidikan. Oke, kita sudah lihat latar belakangnya, siapa pemainnya, dan apa kesepakatannya. Sekarang, bagian yang paling penting buat Anda semua, buat kita sebagai investor. Apa artinya ini semua? Sederhananya, aliansi ini melahirkan sebuah jaminan stabilitas yang benar-benar baru di tengah ketidakpastian. Visual ini merangkumnya dengan sangat baik. Coba lihat. Di sisi kiri, itu adalah hantu yang selama ini sering bikin kita was-was, ketidakpastian politik dan regulasi yang bisa berubah-ubah. Nah, sekarang itu coba digantikan dengan sebuah jaminan.
jaminan iklim investasi yang stabil dan lebih bisa diprediksi, yang datang langsung dari kolaborasi tingkat tertinggi antara pembuat kebijakan dan penguasa modal. Dan ini bukan cuma teori atau janji manis loh. Pasar yang tidak pernah bohong langsung memberikan stempel persetujuannya. Cuma sehari setelah pertemuan itu, IHSG langsung ngebut, rebound signifikan. Dan siapa yang memimpin kenaikan? Ya, saham-saham yang terafiliasi dengan kelima konglomerat ini. Ini sinyal yang paling jelas. Pasar menyambut era baru ini dengan tangan terbuka. Jadi, kesimpulannya sudah sangat jelas. Aliansi strategis antara negara dan para pemain terbesar di pasar ini secara fundamental telah menggambar ulang peta kekuatan ekonomi di Indonesia, setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, seberapa dalam dan seberapa luas sebenarnya kekuatan kolektif mereka ini? Nah, itu yang akan kita kupas tuntas dalam analisis kita berikutnya. Dengan judul, Peta Kekuatan Ekonomi, Bagaimana 5 Orang dan BUMN Menguasai Lebih dari Setengah IHSG. Pastikan Anda tidak ketinggalan pembahasan mendalamnya. Oke, di pembahasan kita sebelumnya kan kita udah ngupas soal visi Indonesia Incorporated, yang lahir dari pertemuan penting di Hambalang. Nah, hari ini kita bakal gali lebih dalam lagi. Kita akan bedah angka-angkanya satu persatu buat mengungkap siapa sebenarnya yang megang kendali pasar modal kita. Udah siap? Yuk, kita mulai. Ini dia roadmap kita. Kita mulai dari siapa aja yang ada di meja makan itu, terus kita hitung bareng-bareng seberapa dahsyat kekuatan mereka. Setelah itu kita akan lihat gimana sebuah aliansi supermasif terbentuk, kita bandingkan sama raksasa lain yang nggak diundang, dan ini yang paling penting, kita rangkum semuanya jadi sebuah peta investasi yang praktis buat Anda. Oke, kita mulai dari sini ya. Dan ini penting banget untuk dipahami. Pertemuan ini tuh bukan sekedar kumpul-kumpul politik biasa. Ini adalah cetak biru arsitektur ekonomi baru Indonesia. Dan percayalah, efeknya akan terasa langsung di portofolio investasi kita semua. Semua analisis kita hari ini ya, semuanya berawal dari satu foto ini. Hambalang, 10 Februari 2026. Di balik senyuman dan jabatan tangan ini, ada ribuan triliun rupiah yang jadi taruhannya. Foto inilah kuncinya. Biar kita semua kebayang nih, seberapa gede sih panggung permainannya? Lihat angka ini, 14.750 triliun rupiah. Itu total nilai kali semua perusahaan di bursa kita waktu itu. Angka yang, jujur aja, bahkan lebih besar dari APBN negara kita. Nah, inilah arenanya. Sekarang, mari kita kenalan sama pemain-pemain utamanya. Salah satu sumber kami menjuluki kelima tokoh ini sebagai naga zaman now. Kedengarannya lebay? Eits, tunggu dulu. Tunggu sampai kita lihat data kekuatan mereka yang sebenarnya. Nah, ini dia orangnya. Ada Pak Prajogo Pangestu, raksasa di dunia energi. Ada Anthony Salim, penguasa infrastruktur, data, dan pangan. Franky Wijaya dari grup Sinarmas, lalu Boy Thohir dengan ekosistem energi dan baterainya. Dan tentu saja Aguan yang melejit lewat properti. Masing-masing dari mereka adalah titan di industrinya. Dan disinilah semuanya jadi wow. Coba perhatikan lingkaran di layar ini. Ini adalah representasi seluruh pasar saham kita. Bagian yang diarsir itu dikuasai hanya oleh 5 orang tadi. Totalnya 42,5%. Coba bayangkan, hampir separuh nilai ekonomi di bursa kita ada di tangan 5 orang. Ini adalah konsentrasi kekuatan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Eps, tapi tahan dulu, ceritanya belum selesai. Angka 42,5% itu kan baru dari pihak swasta. Kekuatan ini jadi benar-benar absolut, begitu kita tambahkan satu pemain lagi yang juga ada di meja makan itu, negara. Jadi yuk kita hitung bareng-bareng apa yang terjadi kalau kekuatan para naga swasta ini kita gabungkan dengan kekuatan Garuda milik negara, dalam hal ini portofolio BUMN yang ada di bursa. Dan inilah jawabannya, 56,13%. Tolong ingat-ingat angka ini baik-baik karena inilah inti dari semua pembahasan kita. Dalam satu malam, koalisi Hambalang sekarang mengendalikan mayoritas absolut dari seluruh pasar modal Indonesia. Lalu, apa artinya angka 56% ini buat kita? Sederhananya, kepastian. Seperti yang dibilang sumber kami, inilah alasan kenapa pasar merespons dengan sangat positif. Karena stabilitas di level elit ini secara otomatis menjamin stabilitas untuk lebih dari separuh pasar modal. Oke, 56% itu udah kedengeran masif banget. Tapi biar kita benar-benar ngerasa seberapa besar skala kekuatan ini, kita butuh pembanding kan? Coba yuk kita lihat kekuatan raksasa lain yang menariknya justru nggak ada di meja makan itu.
Grafik ini menjelaskan semuanya. Lihat deh bar koalisi Hambalang yang menjulang tinggi di 56%. Sekarang, bandingkan dengan grup legendaris seperti grup Jarum. Mereka jadi kelihatan kecil dengan cuma 6,63%. Apalagi grup Lipo yang bahkan nggak sampai 1%. Jomplang banget kan? Jadi kesimpulannya gimana? Pertama, satu poros kekuatan sekarang menguasai lebih dari separuh pasar. Kedua, kalau semua raksasa ini bersatu, mereka bisa mengendalikan hampir 80% pasar. Dan fakta yang paling bikin kaget, pasar modal kita yang triliunan rupiah itu intinya dikendalikan oleh kurang dari 20 orang saja. Oke, data-datanya udah jelas. Sekarang, bagian yang paling penting buat kita sebagai investor. Terus gimana? Bagaimana kita bisa menerjemahkan peta kekuatan baru ini jadi sebuah keuntungan? Ini dia pertanyaan kuncinya ya kan? Dengan peta kekuatan yang udah segamblang ini, langkah kita selanjutnya apa? Strategi investasi apa yang paling masuk akal sekarang? Jawabannya, menurut sumber kami, ternyata sangat sederhana. Strateginya cuma satu, ikuti arusnya. Follow the money. Ikuti kemana uang dari koalisi 56% ini akan mengalir. Di mana mereka menaruh modalnya, disitulah potensi pertumbuhan terbesar akan kita temukan. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling krusial. Kita udah tahu siapa yang megang kekuatan dan seberapa besar kekuatan itu. Pertanyaan pamungkasnya sekarang adalah, kekuatan sebesar ini mau dipakai buat apa? Nah, jawaban untuk pertanyaan tadi bakal kita bedah habis-habisan di pembahasan kita selanjutnya. Kita akan kupas tuntas komitmen-komitmen spesifik dari Koalisi Hambalang, mulai dari mega proyek hilirisasi energi sampai program perumahan untuk rakyat. Jadi, pastikan Anda jangan sampai kelewatan ya. Halo para investor, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bongkar sesuatu yang penting banget, sebuah peta. Tapi ini bukan peta biasa ya, ini adalah peta investasi yang bisa jadi panduan buat Anda semua untuk 5 tahun ke depan. Ini adalah kelanjutan langsung dari analisis kita sebelumnya. Jadi, siap-siap, kita langsung masuk ke intinya. Masih ingat kan, di pembahasan kita yang lalu, kita udah sama-sama memetakan kalau kekuatan di bursa kita itu ternyata sangat terkonsentrasi. Kita udah tahu siapa aja sih pemain utamanya? Betul, kita udah bedah tuntas gimana ceritanya 5 tokoh kunci plus BUMN itu bisa menguasai lebih dari separuh IHSG. Nah, ini titik berangkat kita sekarang. Dan inilah pertanyaan utamanya, pertanyaan yang paling penting. Oke, kita udah tahu siapa yang pegang kendali. Terus apa? Buat apa kekuatan sebesar itu? Apa grand plan mereka? Nah, inilah jawaban yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pelaku pasar. Jawabannya ternyata ada dalam sebuah cetak biru raksasa yang diberi nama Indonesia Incorporated. Konsep ini lahir dari sebuah pertemuan strategis di Hambalang. Dan jangan salah ya, ini bukan sekedar pertemuan biasa. Ini adalah momen di mana arah ekonomi Indonesia ke depan itu digambar ulang. Jadi, apa sih Indonesia Incorporated itu? Coba deh bayangin sebuah pertunjukan orkestra yang megah. Pemerintah itu ibaratnya sang dirijen yang kasih aba-aba, menentukan tempo dan arah musiknya. Nah, para konglomerat top ini adalah solois-soloisnya, para maestro yang masing-masing memainkan perannya dengan ahli untuk menciptakan sebuah simfoni ekonomi nasional yang harmonis. Sekarang, yuk kita lihat lebih dalam lagi. Ini bukan cuma konsep loh, tapi ini adalah pembagian kafling ekonomi yang sangat spesifik dan jelas. Masing-masing naga ini dapat misi khusus. Yang pertama ada Pak Prajogo Pangestu. Sebagai orang terkaya di Indonesia, beliau dapat peran yang paling fundamental, paling strategis, menjadi jenderal untuk kemandirian energi dan transisi petrokimia. Ini adalah pondasi dari semuanya. Lihat deh, pembagian tugasnya cerdas banget. Lewat brand, fokusnya ke energi hijau, geothermal. Kenapa? Supaya produk-produk Indonesia nanti bisa kompetitif di pasar global yang makin peduli lingkungan. Di sisi lain, lewat TPECA, tugasnya memangkas impor bahan baku kimia, yang artinya devisa kita nggak lari ke luar negeri dan rupiah bisa lebih kuat. 2 langkah strategis dalam satu komando. Selanjutnya ada Pak Antoni Salim. Nah, beliau ini dapat mandat ganda yang unik banget. Mengamankan kebutuhan paling dasar, yaitu urusan perut rakyat, sekaligus mengamankan kebutuhan masa depan, yaitu data digital. Lewat Indofood dan ICBP, misinya jelas, jaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Ini krusial banget buat stabilitas sosial kan? Tapi yang nggak kalah menarik, ada komitmennya untuk membangun infrastruktur digital lewat data center. Ini langkah yang sangat visioner, menjembatani kebutuhan dasar hari ini dengan fondasi ekonomi digital di masa depan. Keren! Misi ketiga dipegang oleh Pak Franky Wijaya dari Sinarmas.
tugas utamanya adalah memastikan emas hijau Indonesia, yaitu kelapa sawit, nilainya naik kelas. Udah nggak zaman lagi kita cuma jual bahan mentahnya. Kunci utamanya di sini adalah satu kata, hilirisasi. Fokusnya digeser. Dari yang tadinya cuma ekspor CPO mentah, sekarang diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah tinggi seperti biodiesel. Lewat Smart, sawit kita bertransformasi jadi energi. Oh ya, dan komitmen mereka pakai PLTS di kawasan industrinya juga jadi bukti keseriusan di jalur industri hijau. Lanjut, ada Pak Boy Thohir. Nah, misinya ini mungkin salah satu yang paling menantang, mengubah raksasa batubara seperti Adaro dari ekonomi hitam menjadi pemain kunci di ekonomi hijau dan ekosistem mobil listrik atau EV. Di sini kita lihat fokusnya. Melalui ADMR, mereka akan ngebut membangun smelter aluminium. Kenapa aluminium? Karena ini bahan baku super penting buat bodi mobil listrik dan panel surya. Bahkan, batubara pun coba diberi masa depan baru, diubah jadi produk turunan kimia. Ini adalah strategi adaptasi yang luar biasa untuk bertahan dan relevan. Dan yang terakhir ada Pak Aguan dari Agung Sedayu Group. Perannya ini sangat konkret, sangat terlihat, dan dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat. Membangun kota baru, infrastruktur, dan yang paling penting, perumahan. Jadi ada dua sisi di sini. Lewat PANI, misinya adalah mengembangkan PIK 2 jadi pusat ekonomi internasional. Tapi di sisi lain, yang gak kalah signifikan adalah komitmennya untuk mendukung program perumahan rakyat. Program populis yang gak cuma punya dampak sosial, tapi efek pengganda ekonominya atau multiplier efeknya itu luar biasa besar. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit. Kita lihat gambaran besarnya. Gimana caranya semua misi-misi individu ini kalau digabung bisa jadi satu mesin ekonomi yang solid dan powerful? Lihat deh betapa rapinya alur ini. Prajogo dan Boy Thohir mengamankan sektor hulu, yaitu energi dan bahan baku. Kemudian, Franky Wijaya mengolahnya di sektor agroindustri. Lalu Anthony Salim yang memastikan produknya sampai ke tangan konsumen. Dan terakhir, Aguan yang menyiapkan panggungnya, yaitu lahan dan perumahannya. Ini seperti sebuah rantai nilai ekonomi nasional yang tertutup, lengkap dari hulu sampai hilir. Nah, ini dia kesimpulan paling penting buat kita semua. Peta komitmen ini pada dasarnya adalah sebuah peta harta karun. Ini adalah sinyal yang sangat jelas tentang kemana aliran modal dan investasi besar akan diarahkan dalam 5 tahun ke depan. Di mana ada komitmen mereka, disitulah uang akan mengalir deras. Jadi, para solois kita sudah siap di atas panggung. Rencana dari para naga ini sudah sangat jelas, terstruktur dan saling melengkapi. Orkestranya sudah siap untuk mulai bermain. Tapi tentu saja, orkestra sehebat apapun pasti butuh dirijen yang andal kan? Pertanyaan selanjutnya yang logis adalah, apa peran pemerintah sebagai sang dirijen? Langkah konkret apa yang akan mereka ambil untuk memastikan semua rencana besar ini berjalan mulus dan sesuai jadwal? Jawaban untuk pertanyaan itu, peran sang dirijen akan kita bedah tuntas di pembahasan berikutnya, di mana kita akan mengupas langkah cepat istana, jaminan pangan Ramadan, dan reformasi OJK. Pastikan Anda nggak ketinggalan. Sampai jumpa! Selamat datang kembali. Nah, di pembahasan kita sebelumnya, kita kan udah bedah komitmen tuh, dari soal hilirisasi sampai program rumah. Sekarang kita mau lihat kelanjutannya, gimana visi besar yang diobrolin di Hambalang itu tiba-tiba udah jadi aksi nyata di istana. Ini analisis soal gerak cepat, soal presisi, dan yang paling penting, apa dampaknya buat Anda para investor. Oke, kita langsung aja lihat timelinenya. Ini benar-benar luar biasa ya kalau kita perhatikan kecepatannya. Selasa malam masih ngobrolin visi besar sama para konglomerat. Rabu siangnya itu udah jadi kebijakan resmi negara. Nggak nyampe 24 jam. Dan yang paling penting di sini tuh, ini bukan cuma wacana. Ini soal gimana kesepakatan informal bisa langsung diterjemahin jadi kebijakan konkret yang bisa megerakin pasar. Tahu sendiri kan, di dunia investasi global, kecepatan kayak gini tuh sinyal yang kuat banget. Sinyal kalau pemerintah ini serius dan bisa dipegang omongannya. Nah, kita bedah satu persatu ya aksinya. Yang pertama, pemerintah langsung fokus ke isu paling dasar yang bikin pasar tenang, jaminan pangan. Apalagi ini mepet banget sama bulan Ramadan. Ya, jelas dong. Pertanyaan yang ada di kepala semua investor, terutama yang main di sektor konsumer, pasti ini. Stok beras kita aman nggak nih? Karena ya stabilitas harga pangan itu kan kunci buat jaga daya beli masyarakat dan ngerem laju inflasi. Dan inilah jawabannya. Pemerintah nggak pakai lama, langsung keluarin data. Lewat Menteri Pertanian, mereka kasih kepastian kalau proyeksi cadangan beras kita bakal ada di angka 4 juta ton.
Angka ini jelas bikin pasar jadi adem. Yang menarik tuh bukan cuma soal angka loh, coba perhatikan strateginya. Ada stok yang udah siap, ada sinergi langsung sama pemain swasta raksasa, dan yang terpenting, ada pesan yang jelas banget ke pasar. Stop spekulasi, harga nggak ada alasan buat naik. Oke, urusan perut aman. Sekarang kita pindah ke urusan duit. Pemerintah langsung nyentuh penyakit lama yang sering banget jadi keluhan investor. Ketidakpastian aturan di sektor keuangan. Gerakannya lagi-lagi cepat. Langkahnya tuh sangat presisi. Langsung teken Kepres buat bentuk panitia seleksi komisioner OJK yang baru. Ini kayak ngasih sinyal, oke, kita lagi siapin wasit yang baru, yang lebih kredibel dan bisa dipercaya. Jadi, ini bukan sekedar ganti orang ya. Lihat deh prosesnya. Dengan menempatkan Menteri Keuangan sebagai ketua pansel, ini sinyalnya kuat banget ke pasar. Profesionalisme dan stabilitas jadi prioritas utama. Dan bener aja para analis pasar langsung nangkep sinyal ini. Mereka lihat ini sebagai langkah nyata buat naikin lagi kepercayaan investor. Nggak cuma yang lokal, tapi juga investor asing yang selama ini mungkin masih nunggu dan lihat-lihat. Poin ketiga, dan ini nggak kalah pentingnya, adalah soal konsep Indonesia Incorporated yang akhirnya benar-benar dijalankan. Ini bukan lagi cuma slogan, tapi udah jadi perubahan cara main yang fundamental. Nah, slide ini ngegambarin perubahannya dengan jelas banget. Kalau dulu BUMN sering dianggap gajah yang bersaing sama swasta, sekarang perannya diubah total. BUMN itu mandatnya jadi mitra, jadi fasilitator buat swasta biar bisa tumbuh lebih kenceng. Tujuannya apa? Jelas banget, pemerintah mau investasi triliunan itu nggak cuma jadi angka di atas kertas. Investasi itu harus bisa nyiptain lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Makanya sektor padat karya langsung jadi fokus utama. Oke, jadi dengan 3 langkah besar yang dieksekusi super cepat tadi, gimana reaksi pasar saham? Kan pasar itu juri yang paling jujur ya. Dan ya, pasar langsung merespons. Bisa ditebak, 2 sektor yang disentuh langsung sama kebijakan ini, yaitu konsumer dan keuangan, langsung nunjukin sentimen yang positif. Uang itu kan selalu lari ke tempat yang ada kepastiannya. Jadi, inilah vonis dari pasar. Singkat, padat, jelas, satset. Investor itu ngasih penghargaan buat pemerintah yang nggak cuma bisa bikin rencana, tapi yang paling penting, bisa eksekusi dengan cepat dan tegas. Kesimpulannya jelas banget, pemerintah ini lagi ngasih sinyal soal ritme kerja yang baru yang jauh lebih cepat. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan penting buat kita semua, buat portofolio kita. Kalau pemerintahnya udah laris sekenceng ini, kita sebagai investor harus gimana? Nah, pertanyaan barusan itu akan kita kupas tuntas di analisis kita berikutnya. Kita akan bedah khusus tentang strategi investasi apa yang paling cocok untuk menghadapi era baru ini. Jadi, pastikan Anda nggak ketinggalan ya. Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah strategi investasi yang jujur aja penting banget buat era baru ini. Analis menyebutnya ekonomi terpimpin korporasi. Ini bukan cuma analisis biasa ya. Anggap aja ini panduan buat kita semua untuk membaca peta kekuatan ekonomi yang baru banget digambar ulang. Yuk, kita mulai. Buat banyak orang, pertemuan penting di Hambalang itu ya cuma berita politik biasa. Tapi buat investor yang matanya jeli, ini beneran sebuah peta harta karun. Kenapa gitu? Karena pertemuan itu bukan sekedar kumpul-kumpul dan foto bareng loh. Itu tuh sinyal yang paling terang benderang soal kemana arah kebijakan pemerintah, dan yang paling penting nih, kemana aliran dana triliunan rupiah bakal ngalir. Masih ingat kan pembahasan kita sebelumnya soal langkah cepat istana? Yang soal jaminan pangan sama reformasi OJK itu loh. Nah, anggap aja pembahasan hari ini tuh kepingan puzzle terakhirnya. Inilah grand strategy yang menyatukan semua langkah itu jadi satu cetak biru investasi yang super jelas. Jadi, apa sih sebenarnya ekonomi terpimpin korporasi ini? Gampangnya gini deh. Ini tuh era baru di mana pemerintah jadi sutradaranya, nentuin arah kebijakan besar. Terus, mereka babat habis semua birokrasi yang ribet dan nunjuk langsung korporasi-korporasi raksasa buat jadi mesin eksekusinya. Kata kuncinya, efisiensi dan kecepatan. Oke, kita masuk ke bagian dagingnya nih ya. Poin penting pertama, sebuah fenomena yang bisa kita sebut Hambalang Premium. Maksudnya apa? Ini adalah momen di mana saham-saham milik para naga yang kumpul di sana perlu kita lihat ulang, perlu di-re-rating. Nah, pertanyaannya, kenapa? Logikanya tuh simple, tapi nendang banget. Pertemuan itu secara gak langsung ngasih stempel aman dari negara. Pasar langsung baca ini sebagai sinyal,
Oh, bisnis mereka sekarang sejalan sama kepentingan nasional. Buat kita sebagai investor, ini penting banget. Kenapa? Karena di negara kita, resiko terbesarnya seringkali bukan saingan bisnis, tapi regulasi yang suka berubah-ubah. Nah, stempel ini nurunin resiko politik itu secara drastis. Terus siapa aja nih yang masuk ke dalam radar premium ini? Oke, kita lihat. Pertama, ada grup Barito. Mereka ini dikasih mandat buat urusan transisi energi dan petrokimia. Kedua, grup Adaro yang dapat lampu hijau penuh buat transformasi ke mineral hijau. Dan yang ketiga, ada grup Agung Sedayu lewat saham Paninya yang bakal jadi pemain utama di proyek-proyek properti strategis. Oke, dari teori kita langsung ke praktek. Strategi pertama ini buat jangka pendek ya. Gimana caranya kita menunggangi ombak belanja besar-besaran pas momen Ramadan dan Lebaran nanti? Logikanya gampang banget, pemerintah kan gerak cepet nih buat mastiin stok pangan aman. Artinya apa? Harga kebutuhan pokok kayak beras bakal stabil, gak liar. Nah, kalau pengeluaran buat makan udah aman dan terkendali, masyarakat jadi punya duit sisa lebih banyak kan? Duit sisa ini bakal lari kemana? Ya ke produk-produk konsumsi lainnya. So, saham apa aja yang perlu kita masukin watchlist? Buat jangkar portofolio, udah pasti ada 2 andalan dari grup Salim, yaitu ICBP dan INDF. Terus, buat nangkep ombak belanjanya langsung, pemain retail kayak AMRT sama MAPI jadi menarik banget buat dipantau. Potensi lonjakan penjualannya gede. Lanjut ke strategi kedua, yang ini buat jangka menengah ya. Ini adalah play buat sektor yang udah lama banget tertidur, yaitu kebangkitan sektor konstruksi dan properti. Pemicunya apa? Ini dia, komitmen pemerintah buat program 3 juta rumah per tahun. Ini benar-benar game changer teman-teman. Program segede ini bakal nyiptain permintaan yang luar biasa besar buat semen, baja, keramik, pokoknya semua bahan bangunan. Plus, ini bakal buka keran duit baru yang ngalir deras ke sektor ini. Nah, untuk strategi ini, watchlist-nya juga jelas banget. Dari sisi properti, ada Pani yang posisinya pas di tengah-tengah proyek strategis. Terus buat pendukungnya, ya raksasa-raksasa semen kayak SMGR dan INTP. Mereka ini yang bakal panen raya dari permintaan bahan bangunan yang masif. Strategi ketiga ini ibarat fondasi dari semua strategi tadi. Ini bukan soal sektor mana yang lagi ngehits, tapi soal pilar yang nahan seluruh pasar kita, yaitu kepercayaan investor dan stabilitas perbankan. Poin kuncinya di sini nih. Penunjukan orang-orang yang kredibel buat mimpin panitia seleksi OJK itu sinyal yang kuat banget buat investor asing. Gini deh, investor asing itu kan butuh kepastian kalau wasit pasar modal kita bisa dipercaya. Kalau mereka udah percaya sama wasitnya, otomatis persepsi risiko ke Indonesia turun. Dan kalau risiko turun, pintu buat aliran dana asing miliaran dolar ke saham-saham blue chip kita langsung kebuka lebar. Dan biasanya, dana jumbo dari asing itu pertama kali masuknya kemana? Ya udah pasti ke benteng pertahanan portofolio The Big Four Banks, BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Mereka ini tetap jadi alokasi inti yang paling aman di tengah stabilitas dan kepercayaan yang lagi naik. Oke, kita udah bedah 3 strategi utama. Sekarang, gimana kalau kita rangkum semuanya jadi semacam buku panduan praktis? Biar gampang dan bisa Anda sesuaikan sendiri sama profil resiko masing-masing. Kita coba pecah ya. Kalau profil resiko Anda agresif, suka pertumbuhan tinggi, fokusnya bisa ke energi baru dan hilirisasi mineral lewat grup Barito dan Adaro. Kalau Anda tipe defensif yang penting aman, jawabannya ada di perbankan dan konsumsi, seperti Big Banks dan grup Salim. Nah, buat yang suka tantangan, tipe spekulatif yang nyari cerita turnaround, sektor properti dan konstruksi bisa jadi arena bermain yang menarik. Supaya kita semua kebayang segede apa sih kekuatan baru ini, coba lihat angka ini. Gabungan kapitalisasi pasar dari semua perusahaan yang terlibat di koalisi ini itu menguasai lebih dari 56% dari total IHSG. Ini bukan lagi cuma sekumpulan grup bisnis, ini udah jadi kekuatan pasar yang super dominan. Dan ini ngebawa kita ke kesimpulan akhir yang menurut saya kuat banget. Dengan dominasi pasar segede itu, plus dapat dukungan kebijakan penuh mencoba melawan arah tren yang mereka ciptakan, itu sama aja kayak nekat berenang ngelawan arus sungai yang lagi deras-derasnya. Susah. Tapi penting banget untuk selalu diingat ya, pembahasan kita ini adalah kerangka berpikir, sebuah cara pandang, bukan ajakan untuk jual atau beli saham apapun. Keputusan investasi terbaik itu selalu datang dari riset mendalam Anda sendiri. Jadi, anggap ini sebagai titik awal. Dan ingat,
tanggung jawab investasi sepenuhnya ada di tangan Anda masing-masing. Terima kasih sudah menyimak.